keyakinan kelas. Anak-anakku pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Oh, belum pernah. Nah, keyakinan kelas itu sama peraturan, tapi di sini nanti kita akan membuatnya dalam bentuk keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas yang akan kita buat itu mirip-mirip dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi kita akan buat dalam bentuk kesepakatan kelas, dalam bentuk keyakinan. Mengapa dalam bentuk keyakinan? Agar anak-anakku nanti bisa dengan mudah melakukan apa-apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu sesuai dengan nilai-nilai yang anakku yakini. Jadi dalam membuat keyakinan kelas nanti, contohnya misalnya tidak boleh datang terlambat. Nanti anak-anakku kita merumuskan bersama dengan mengganti kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Jadi anak-anakku nanti buat peraturan, kemudian kita akan ubah dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya kalimat negatif. Contohnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh misalnya mengejek teman. Itu akan kita ganti nanti menjadi kalimat positif. Nah, sekarang ibu akan membagikan kertas ini. Silakan anak-anakku nanti menulis satu orang satu peraturan. Satu orang satu peraturan kelas. Lalu nanti ditempelkan di depan kelas. Ya, sudah bisa dimulai ya? Nah, jadi ibu akan membagikan kertas ini. Silakan ditulis satu orang satu peraturan. Depan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini kepada saya untuk melakukan salah satu tugas di modul 1.4 di tugas kalau bergerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, jadi saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi pada hari ini, mari kita melakukan case reading dulu. Jadi Bapak Ibu silakan berdiri dulu, kita melakukan case reading. Oke, kita mulai ya. Diikuti saja. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep utama modul budaya positif. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep utama modul budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan proyek pelajaran Pancasila. Jadi tentu Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa pembelajaran sekarang itu dilakukan secara terdiferensiasi untuk mewujudkan yang namanya proyek pelajaran Pancasila. Ada 6 dimensi proyek pelajaran Pancasila. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis. 6, mandiri. Jadi itu tadi proyek pelajaran Pancasila. Nah, selanjutnya mengenai disiplin positif, tentu Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu disiplin. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu artinya disiplin? Disiplin apa? Jadi di sini di segala budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di mana disiplin ini kita cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebeban, ancaman maupun hukuman.
universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, Bapak Ibu? Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi orang itu melakukan suatu kegiatan karena ada tiga hal, ada tiga motivasinya seseorang melakukan tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi biasanya orang melakukan diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi biasanya orang itu dia melakukan disiplin hanya karena takut dihukum. Kemudian kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi tadi sudah ada dua motivasi murid. Yang pertama, dia melakukan suatu hal hanya karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, ini mendapat imbalan atau kemudian. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Alasan melakukan perilaku yang ketiga ini karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dari ketiga motivasi ini, inilah yang ketiga yang paling efektif dalam menciptakan budaya tersebut, yaitu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam diri seorang murid, bukan karena dia takut dihukum ataupun hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita ini motivasi intrinsik kita yang paling efektif dalam menerapkan budaya positif. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa ini mengatakan identitas gagal? Yang pertama, pemberian hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman. Kemudian murid takut, bersifat memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, pasti tentu tidak efektif dalam menerapkan budaya positif. Kemudian yang kedua, penghargaan. Ini juga tidak efektif. Penghargaan juga tidak efektif karena berusaha hukuman dapat menimbulkan sifat diri ketika kita memberikan anak penghargaan. Kemudian dapat juga melatihkan kreativitas. Kemudian berhubung dengan sistem training, dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Jadi bukan hukuman maupun penghargaan itu tidak efektif dalam menciptakan budaya positif. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konsekuensi, yaitu penguatan kata FMB perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian terdapat stimulus respon, murid menghormati peraturan, tetapi tidak waktu untuk berlaku kesalahan. Jadi itu tadi konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Jadi inilah beberapa yang bagus di budaya positif, yaitu restitusi. Restitusi di mana restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang kemudian, teori kontrol dirinya
yang memegang kontrol. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari tadi beberapa hukuman, penghargaan, inilah restitusi yang paling efektif dalam menanamkan budaya positif sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi. Jadi sebelum kita ada beberapa hal yang saya sediakan, kita akan mengetahui perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan perilaku siswa dengan sanksi yang diberikan. Contohnya, murid terlambat disuruh bersihkan WC. Nah, itu adalah hukuman. Tidak ada hubungannya antara pelanggaran siswa dengan sanksi yang diberikan. Kemudian konsekuensi itu adalah ada kesepakatan sebelumnya atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid diberikan sanksi sesuai dengan apa pelanggarannya. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau hukuman tidak ada hubungannya antara sanksinya dengan perilaku orang lain. Kemudian kalau konsekuensi ada hubungannya dengan perilaku pelanggaran anak dengan sanksi yang diberikan. Kita lihat contohnya ya. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan bertambah lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada anak. Apa? Hukuman. Tidak ada hubungannya anak terlambat ke sekolah disuruh mencatat 100 kali kalimatnya saya tidak akan terlambat. Nah, itu adalah hukuman. Berarti itu ketika kita melakukan hal itu kepada anak kita, itu adalah bentuknya adalah hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Hukuman anak lari karena terlambat hari. Dia terlambat tapi disuruh lari. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dirinya sendiri yang mencoret meja, kemudian kita suruh bersihkan. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Anak tidak pakai masker disuruh push up, berarti hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Iya, konsekuensi. Karena tadi dia menggantikan kertas dia sendiri yang sudah tanggung jawab. Ya, selanjutnya berdebat di lapangan basket untuk 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Anak-anak mengobrol, kemudian dia disuruh berdebat kenapa? Itu adalah kejadian hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukumannya? Hukuman. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu, bisa dilihat. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Lanjutannya tadi ini, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
itu adalah restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi sudah saya jelaskan, hukuman misalnya guru menghukum siswa tersebut merubah bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi itu adalah salah satu pemberian hukuman. Konsekuensi seperti apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi itu adalah konsekuensi. Anak tidak mengerjakan PR disuruh tinggal sampai jam istirahat atau mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Berarti itu adalah konsekuensi sesuai dengan perlakuan. Nah, menghukum sesuai dengan apa beratnya. Kemudian restitusi ini adalah sebuah cara dalam menanamkan budaya positif yang paling bagus. Guru merayakan keinginan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua kebutuhan kita itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan kita yang ketiga adalah pengesahan. Yang termasuk pengesahan itu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian yang keempat, kebebasan. Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan kita yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi tertawa itu juga adalah salah satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Apakah sebagai pemburu? Apakah pembuat merasa bersalah? Atau posisi kita sebagai teman? Kemudian pengatur? Ataukah kita sebagai manajer? Nah, untuk mengetahui kita berada di posisi mana dan penjelasannya 5 posisi itu, saya akan membagikan satu video perbedaan antara 5 posisi kontrol tersebut. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui perbedaan 5 posisi kontrol tadi, di sini saya akan memberikan sebuah video membedakan di mana berbeda posisi kontrol itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah posisi pembuku. Seperti apa seorang guru ketika posisi pembuku? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya bagaimana pada posisi membuat merasa bersalah? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, selanjutnya bagaimana posisi kontrol sebagai teman antara guru dan siswa? Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, ini Masih kemana? apa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah Sarah, masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, selanjutnya posisi terakhir yaitu kita sebagai manajer. Inilah posisi kontrol yang diharapkan bisa diterapkan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah tadi kalau bisa kita langsungkan saksikan secara langsung 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, pasti kita sudah pernah semua melakukan apakah kita berada di posisi kontrol sebagai buku, teman, tunggal rasa bersalah, pengatur, atau manajer. Pasti biasa kita lakukan. Terutama apabila penghukum yang kadang-kadang kita mengatakan bahwa ketika kita menghukum siswa, maka itu akan beratkan disiplin. Dan ternyata itu adalah hal yang sama. Salah satu cara pendisiplinan siswa yaitu tadi kita guru sebagai posisi manajer. Lanjutnya, untuk penerapan 5 posisi kontrol, jadi tadi sudah disaksikan di video. Di sini contohnya membumbung, seperti apa kata-kata ketika kita berada di posisi kontrol membumbung. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Berarti kita sudah melakukan posisi kontrol membumbung. Membuat rasa bersalah, terutama di ruang guru yang guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Guru juga akan merasa bersalah, merasa gagal. Kemudian posisi teman, ayah yang terpilih untuk guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini adalah posisi teman. Posisi teman ini juga boleh berhenti karena boleh mengatakan tergantung. Artinya tindakan dari itu bisa berbeda dengan guru yang lain. Hanya menganggap posisi teman saja, karena yang bisa melakukannya kalau yang si A tidak berlaku dan disiplin. Kemudian penangkau, kalimatnya seperti apa? Kamu sudah melakukan apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi penangkau itu mengingatkan peraturan, mengingatkan pelanggaran dan peraturan yang tadi yang akan dilaksanakan. Kemudian posisi terakhir, yang dimana kita seorang guru berusaha mencapai posisi manajer, yaitu kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi intinya itu di manajer kita mencari alasan siswa mengapa melakukan perbuatan itu. Kemudian kita bersama-sama siswa mencari solusi dari kesalahannya. Dan
pasti murid akan mudah merasakan nilai-nilai yang diyakininya, solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa misalkan kalau seperti kita di peraturan penggunaan helm, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa? Kira-kira apa sebenarnya yang kita inginkan ketika kita harus menggunakan helm? Adalah dari keamanan. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, nilai-nilai yang diyakini, yaitu nilai kesehatan. Kita pakai masker untuk kesehatan, kita pakai helm pada saat berkendaraan itu untuk keamanan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya bersifat abstrak. Kemudian kenyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, sekolah dan sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas, karena biasa kita bahas itu peraturan kelas. Jadi asalnya ini keyakinan itu berasal dari peraturan kelas, hanya saja diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya kelihatan pokok keyakinan kelas 6 sudah saya praktikkan kemarin. Di sini saya akan praktikkan bagaimana cara pembuatan video keyakinan kelas.
Jadi di sini peraturan kelas yang sudah anak-anak tulis itu saya ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Contohnya ya, tidak boleh terlambat. Kita bisa menggunakan kalimat positif datang tepat waktu. Anak-anak menulis tidak boleh menilai teman. Itu bisa kalimat positifnya saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh membuat sampah sembarangan. Kalimat positifnya menjaga kebersihan. Jadi pelajaran kelas itu tidak menggunakan kata-kata negatif. Kita arahkan anak-anak ke kalimat positif. Karena biasanya peraturan itu menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh, dilarang. Jadi setelah membuat dimudah, diprint, maka anak-anak boleh menandatangani seperti yang kelasnya. Artinya dia menyetujui aturan-aturan yang telah mereka sepakati. Nah, itulah tadi teman-teman proses pembuatan keyakinan kelas di kelas senam. Jadi saya lanjutkan kembali. Nah, inilah kegiatan pembuatan. Inilah kegiatan ruang keyakinan kelas. Tadi itu anak-anak berdiskusi tentang peraturan apa yang mereka inginkan atau sepakati. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan yang menjadi keinginan dengan mengubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Contohnya juga tadi tidak boleh membuang sampah, diubah menjadi menjaga kebersihan. Kemudian apalagi tidak boleh menilai teman, kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif, saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian inilah setelah jadi diberi dan menampilkan di kelas. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan bagian dari proses restitusi. Nama prosesnya yaitu segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang akan dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini, ia ada 3 bagian atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa memperhatikan segitiga restitusi. Nah, itu yang pertama, menstabilkan dulu identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan merasa, keyakinan mana yang mereka yakini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kita memperhatikan segitiga restitusi ini? Dalam menstabilkan identitas itu, berdasarkan prinsip membuang kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti apa kalimatnya kita menstabilkan identitas anak-anak? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah pertanyaan atau kalimat yang bisa kita ajukan anak-anak kepada anak-anak yang mengalami masalah, apakah dia berkelakar atau bagaimana. Dalam tahap menstabilkan identitas, inilah kalimat yang bisa kita utarakan. Misalnya dia berkelakar setiap kali itu tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu wajar. Itu adalah salah satu kalimat yang bisa kita ajukan dalam menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu bagaimana
Selanjutnya kasus kedua, makan pada saat yang sedang berlangsung. Tadi itu kasus pertama, terlambat. Dia kedapatan makan di kelas. Pertama mesti kita identitas. Nah, itulah tadi praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang namor atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan semoga juga kita semua bersama-sama bisa mewujudkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan posisi kontrol manajer. Bagaimana kita
perkenalkan nama saya Harya Sanjaya. Saya Dia Ligail. Sangat senang. Senang. Sangat penting. Sangat penting. Bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab. Bisa menjadi siswa yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sinda. Saya adalah rekan sejawat Ibu Herlina. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Herlina terkait budaya positif yang diterapkan dengan membuat keyakinan kelas. Saya berharap hal ini terus berlanjut ke depannya sehingga membuat siswa lebih bertanggung jawab dan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.